Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Frater Lawrence Renwarin, dalam edisi Renungan Minggu 12 Februari 2023. Pada hari Minggu yang penuh rahmat ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama dari Putra Sirat bab 15 ayat 15 sampai 20. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 6 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Saudara-saudariku yang terkasih, moralitas hidup harus dimiliki oleh setiap orang. Mengapa? Karena moralitas hidup dilihat ibaratnya sebagai kompas yang mengarahkan hidup seseorang agar dapat menjalaninya dengan penuh baik sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Karena itu, moralitas hidup tentu berkaitan dengan bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan perbuatan kita terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Namun, menjadi pribadi yang baik, yang hidup sesuai dengan hukum, tidaklah mudah. Karena kita perlu berusaha, kita perlu mempelajari dan berkembang, dan lebih penting mempraktikkan hidup kita dengan baik sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam bacaan Injil hari ini tentang bagaimana tanggapan atau respon Yesus terhadap hukum Taurat. Dikatakan dalam bacaan Injil di mana Yesus bersabda bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tentu perkataan Yesus memiliki latar belakang di mana ada sekelompok orang atau beberapa orang yang menyangka bahwa Yesus tidak lagi hidup atau berkarya sesuai dengan hukum atau aturan Yahudi yang berlaku saat itu. Karena itu, menurut pendapat mereka, Yesus tidak melihat atau tidak taat terhadap aturan, bahkan ingin mentiadakannya. Namun ternyata pemikiran dari sekelompok orang tersebut keliru. Mereka salah paham dan mereka tidak tahu apa yang menjadi tujuan dari karya Yesus dalam pelayanannya. Maka dari itu secara prinsipil atau secara dasar mau dikatakan bahwa Yesus menghargai warisan keagamaan. Dia tetap menjalankan tugas dan kewajibannya, bahkan dia tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam bacaan pertama Putra Sirat, Yesus mengajak umatnya agar selalu setia terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga apa? Sehingga Yesus dapat menjaga, melindungi setiap orang yang taat terhadap cita-citanya. Saya berefleksi bahwa pernyataan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat sebenarnya memberikan penjelasan lebih bagi kita, di mana Yesus ingin membawa hukum tersebut dalam takaran yang penuh dengan kepenuhan. Kepenuhan ini sama dengan kasih. Maka dari itu, kasih adalah puncak dari segala hukum. Dan oleh karena itu, hukum akan menjadi genap bila ditempatkan dari dan oleh kasih. Ada seorang tokoh yang bernama Daniel Harrington. Ia merupakan seorang imam Yesuit asal Amerika.
sekaligus profesor ahli perjanjian baru. Nah, ia mengatakan bahwa kebenaran dari ajaran Yesus sudah terletak di mana ia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang didasarkan atas cinta kasih. Inilah bukti nyata bahwa bukan saja ajaran yang ia berikan, tetapi lewat tindakan, perkataan maupun perbuatan yang nyata kepada orang lain. Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus juga mau menekankan bahwa cinta kasih akan melahirkan kebijaksanaan sejati, dan kebijaksanaan sejati merupakan satu-satunya ciri khas dari pengikut Kristus. Maka dari itu, dari pengikut Kristus itulah maka kita percaya kita diwahyukan oleh Roh Kudus yang menjadi misteri Kristus, yang tentunya akan memberikan kebahagiaan dan ketentraman. Itulah penegasan Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Maka dari itu, saudara-saudariku terkasih, dalam perjalanan hidup kita, patutlah dan selayaknya Yesus menjadi role model, menjadi teladan yang nyata dalam tindak tanduk kita. Maka janganlah kita melihat hukum atau kita hanya menjadi peminat atau pengagum hukum Tuhan, tetapi lebih dari itu kita harus memaknai bahkan menjadi pelaku-pelaku hukum Tuhan dalam dunia sekarang ini. Dan jangan lupa, hukum yang diberikan kepada kita bukanlah atas dasar kebencian, bukanlah atas dasar kemarahan, bukanlah atas dasar iri hati kepada seseorang, tetapi atas dasar cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka selaraslah yang dikatakan pemazmur, bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut titah Tuhan, dan berbahagialah orang yang memegang teguh pada peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan penuh segenap hati. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita, dan kita pun dapat menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik atas dasar cinta kasih dalam menjalankan hukum Tuhan di kehidupan kita dari hari lepas hari. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.